Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tunjibu ila min alam ini wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khalilihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibihi wa mustafa sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi thayyibin tahirin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du fa ya muslimun hadirun
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واسمعوا إلى قول ربكم عز وجل وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أقيموا الصيام. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Masyaallah muslimin jamaah rahmatullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kita memasuki Jumat pertama di bulan Ramadan yang mulia, yang alhamdulillah kita telah melaksanakan beberapa hari puasa. Tentunya kita berharap bahwa keberadaan kita di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama pada puasa, dan kita juga diberikan kekuatan kesehatan untuk melaksanakan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita senantiasa mengirimkan salawat dan salam kita kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan ikutan yang baik bagi kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang panjang dan diwafatkan dalam mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, Khatib akan sedikit menyampaikan tentang puasa dan kedisiplinan. Beberapa ibadah yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita perhatikan bahwa ada waktu-waktu tertentu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Begitu juga dengan ibadah puasa, terutama ibadah puasa Ramadan. Tentunya kita tidak akan melaksanakan puasa Ramadan kalau tidak masuk waktu Ramadan. Nah, artinya masuk dan tidaknya puasa Ramadan menunjukkan bahwa kita diatur oleh waktu, diatur oleh ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan supaya kita bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Jadi awal dan akhirnya tentunya biasanya kita menunggu apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita supaya kita bisa melaksanakan awal dan juga mengakhiri puasa Ramadan. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian bahwa puasa Ramadan ada waktunya. Tidaklah dilaksanakan puasa itu selama 24 jam, tetapi ada waktu yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, di mana dalam ayat yang dibacakan tadi, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr." Ketika muncul fajar, maka dimulailah waktu kita menahan dan waktu kita tidak bisa lagi mengonsumsi makanan dan minuman sampai kemudian tiba masanya kita berpuasa. Nah, dari dua hal ini kita melihat bahwa puasa sebenarnya mengajarkan kita supaya kita mengikuti waktu yang telah ditetapkan oleh Allah, disiplin dalam melaksanakan puasa yang telah ditetapkan. Bapak-bapak jamaah rahmatullah. Kemudian dalam bulan Ramadan Rasulullah SAW
menganjurkan kita untuk mengakhirkan sahur. Ya, artinya sepanjang tidak masuk waktu subuh misalnya, kita masih dibolehkan untuk sahur, dan kemudian mempercepat waktu berbuka. Artinya tidak menunda-nunda dari waktunya yang telah ditetapkan. Kalau misalnya sudah masuk waktu sholat maghrib, maka hendaknya kita mempercepat untuk berbuka. Nah, karenanya Bapak Ibu yang Bapak jemaah salat Jumat rahimahullah, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya ketika kita diwajibkan untuk berpuasa adalah supaya kita menjadi manusia-manusia takwa. Tentunya orang yang bertakwa kemudian akan dibina, akan diarahkan bagaimana melaksanakan ajaran agama dengan disiplin. Ini tentunya sebenarnya diharapkan bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari kita kemudian melakukan disiplin terhadap diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya mungkin kita telah menetapkan bangun sebelum sholat subuh, dan juga kemudian waktu-waktu yang lain kita perhatikan agar supaya kehidupan kita berjalan dengan baik. Ya, karena ada biasanya yang kemudian apakah mengakhirkan atau terlambat bangun atau bagaimana tanpa adanya uzur, ini kemudian berdampak kepada kesehatan seseorang. Contohnya, nah karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan puasa itu dengan waktu-waktu yang ada supaya kita berdisiplin dalam melaksanakannya, maka wajar juga lah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan as-sawli wa ana ajzihi. Ya, dalam hadis qudsi dikatakan bahwa puasa itu, kata Allah Subhanahu wa taala, hanya untukku. Artinya tidak ada sesuatu yang bisa dimasuki riya. Kita tidak bisa memamerkan puasa kita, karena hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kemudian karena puasa itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah menetapkan wa ana ajzihi. Sayalah, kata Allah, yang akan langsung memberikan balasan. Kalau mungkin ibadah-ibadah yang lain ada ketentuan atau ada didengarkan, misalnya Rasulullah SAW menetapkan, anggaplah misalnya salat kita akan mendapatkan 10 pahala setiap kita salat, sehingga ketika kita salat 5 waktu maka jumlahnya semuanya 50 pahala. Ada hitungan. Tetapi ketika kita berbicara tentang puasa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan. Begitu juga baginda Rasulullah SAW tidak menetapkan berapa jumlah pahalanya, karena tentunya innamal jazaa'u min jinsil amal. Kualitas puasa kita menentukan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita ikhlas dalam menjalankan ibadah puasa, maka dapat dipastikan bahwa pahala yang kita dapatkan dari puasa yang kita laksanakan semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak ada ketentuan sekian atau angka-angka yang disebutkan dalam ibadah. Karenanya bulan Ramadan juga menjadi momen bagi kita untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah kita perbuat, khususnya dosa-dosa kecil yang insya Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan. Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahum ila turkuni wa al-kabari.
Salat 5 waktu antara sebuah salat dengan salat yang lain, kemudian salat Jumat dengan salat Jumat yang lain, kemudian Ramadan dan kemudian Ramadan berikutnya, kata Rasulullah SAW di sini akan menghapuskan dosa-dosa yang ada di tengahnya atau di antaranya apabila ditinggalkannya yang namanya dosa-dosa besar. Hadirin yang rahimahullah, karenanya kembali kita mengingat bahwasanya puasa yang kita laksanakan sesungguhnya menginginkan kita supaya dalam kehidupan kita bisa disiplin, karena ada waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam ibadah, khususnya ibadah puasa, kapan kita memulai, kapan kita mengakhiri, kapan kita sahur, kapan kita berbuka, dan waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala juga berikan di bulan Ramadan yang mulia ini merupakan lahan atau bahan untuk kita bagaimana memanfaatkan bulan Ramadan sehingga insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosa kita dan kita keluar dari bulan Ramadan sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW, terlahir kembali menjadi fitri, menjadi fitrah, seolah-olah tidak ada dosa yang melekat pada diri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Hakim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdih wa bidaya kalimatih ulama dzakara dzakirun wa ghafara dzikri wa dzikr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Shalawatullah wa salamun ala habibihi wa mustafa sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati syai'un 'azim. Inna Allah Subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'i bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi musabbihati bi kursihi wa thallata 'alaykum ayyuhal mu'minun wa qala mukhbiran wa amira inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadhil hajat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da' din. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi masyariqil ardi wa magharibiha ya Allah. Allahumma ij'al baladana hadhihi wa sayra budani muslimin aminatan mutma'innatan raqiyatan ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa ma tasna'un.